Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan, banyak kesempatan. Salah satu di antara kesempatan-kesempatan yang Allah berikan kepada kita adalah usia yang kita miliki ini kita pergunakan untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an yang kita baca sehari-hari. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Selamat datang di Tahfidz Online Al-Madinah. Di sini antum semua akan dibimbing untuk mendapatkan satu tujuan yang kita inginkan bersama, yaitu menghafalkan juz 30 atau juz ammah dalam kurun waktu 1 bulan, ya, kurang lebih 1 bulan. Dan tentunya keberadaan kami di sini adalah untuk membimbing antum dan antuna semuanya agar hafalan yang antum miliki, bacaan yang antum lantunkan itu betul, benar, dan sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid. Teman-teman semuanya, rahimakumullah, di pertemuan yang pertama ini perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Musyafa'. Di Ma'had Al-Madinah ini saya sebagai salah satu tenaga pengajar, pendidik, dan lebih tepatnya sebagai muhafidz dan pengajar tahsin Al-Quran di Ma'had Al-Madinah dan juga SMP Al-Quran Al-Madinah. Teman-teman sekalian, untuk pertemuan yang pertama ini kita akan memulai dengan mempelajari tahsin surat An-Naba di halaman yang pertama. Baik, nah sekarang kita sudah bersama surat An-Naba. Surat ini memiliki 40 ayat yang pendek-pendek dan berada di 2 halaman. 1 halaman penuh, kemudian halaman berikutnya setengah halaman adalah lanjutan ayat ke-31 sampai ayat yang ke-40. Baik, untuk tahsin surat An-Naba ini saya akan mulai dengan bacaan ta'awud atau al-isti'adzah. Bacaannya seperti ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jadi pengucapan ta'awudz, ya, atau isti'adzah, lafaz perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam mengucapkan huruf ain itu kita keluarkan dari tenggorokan, bukan dari mulut, bukan a'udzu billah, tapi a'udzu. Kemudian huruf dzalnya harus dari bawah gigi yang atas, bukan dari belakang gigi. Kita ucapkan dari bawah gigi, ya. Tempelkan lidah, ujung lidah di bawah gigi. Dzu, a'u, dzu. Seperti itu. Jadi jangan a'udzu, jangan disimpan di belakang gigi tapi di bawah gigi. Itu huruf dzal. Kemudian tipiskan, karena huruf dzal ini kalau kita baca dengan tebal bisa bercampur dengan huruf dha. Huruf dha itu tempatnya sama persis dengan huruf dzal, namun perbedaannya adalah di sisi ketebalannya. Oleh karena itu, dalam pengucapan huruf dzal tipiskan hurufnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kemudian untuk ro-nya tebalkan ro. Jadi semua ro yang berharokat fathah, semua ro yang berbaris atas, baik itu fathah atau dhammah, maka pelafalannya harus ditebalkan. Jadi tidak boleh bergetar. Minasyaitonir rajim, enggak boleh. Minasyaitonir rajim. Tebal dan ditekan. Baik, kita beralih ke basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Huruf sin di sini harus dibaca tipis. Salah satu cara untuk menipiskan huruf sin adalah dengan menarik bibir kita ke belakang. Sedikit seperti tersenyum, ya. Bismillah, bismi. Bismi. Pastikan S yang mati itu
suara sin yang bersukun sudah diucapkan dengan betul. Jadi jangan sampai sinnya belum selesai sudah berpindah ke mim. Ya, kayak nanti ada efek sem dan itu harus dihindari. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk ro-nya sama dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ro-nya ditebalkan dan kemudian ditekan seperti itu. Saya ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk ayat yang pertama silahkan diperhatikan. Amma yatasaalun. Amma, sebagian orang membaca di sini sudah hafal juz amma, tapi membaca ayat yang pertama sudah salah, dibaca panjang. Amma yatasaalun, ini salah. Mimnya dibaca pendek, amma, bukan amma, tapi amma. Dan gunnahnya atau dengungnya itu ditahan, standarnya 3 ketukan. Amma yatasaalun. Dan panjang yatasaalun, sinnya sebelum hamzah adalah 5 harokat. Ya, boleh 4, boleh 5. Boleh 4, boleh 5. Amma yatasaalun. Kemudian ketika kita mengakhiri sebuah ayat dengan huruf nun, jangan didengungkan terlalu lama. Sebagian orang membaca yatasaalun. Ini dihindari. Seperti di surat Al-Fatihah itu sebagian orang membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu salah. Jadi cukup sukunkan seperti biasa. Kemudian ayat yang kedua, Anin naba'il azim. Anin naba'il azim. Huruf dha. Ini huruf dha. Nah, ini huruf dha ini seperti huruf dal, tempatnya sama di ujung lidah. Wim, cuman bedanya adalah tingkat ketebalannya. Kalau zal itu benar-benar tipis, kalau dha itu tebal. Jadi saat mengucapkan al-azim, bila ditipiskan menjadi zal, dan ini harus dihindari. Seperti ketika kita mengucapkan a'udzubillah, kalau kita tebalkan a'udzu itu berarti jadi dha, dan itu adalah perubahan huruf yang biasanya orang tidak menyadarinya. Baik, saya ulang ayat yang kedua. Anin naba'il azim. Anin naba. Gunnahnya nun yang bertasdid ditahan dulu. Anin naba'il azim. Berikutnya ayat yang ketiga. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Di sini ada pertemuan mim mati, mim yang bersukun dengan huruf fa. Saat kita mengucapkan suatu huruf yang bersukun, jangan tinggalkan posisi mulut kita di makhraj itu sebelum bertemu huruf yang berikutnya. Mengapa? Kalau kita sudah lepaskan makhrajnya akan terjadi pantulan. Alladzi hum fihi. Bila mana kita membuka bibir kita saat mengucapkan mim sukun, sebelum masuk ke huruf fa akan terjadi pantulan atau qalqalah. Alladzi hum fihi, dan ini harus dihindari karena tidak ada qalqalah di huruf mim. Baik. Saya ulang lagi. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Ayat yang keempat. Kalla saya'lamun. Kalla saya'lamun. Huruf kaf itu mengandung unsur udara yang keluar, ya. Ada angin yang terhembus ketika mengucapkan huruf kaf. Jadi jangan kalla, tapi kalla, ka. Ka, ada angin yang keluar bersamaan dengan huruf kaf. Kalla saya'lamun. Ayat yang berikutnya. Tsumma kalla saya'lamun. Tsumma.
mimnya ditahan. Jadi di sini banyak gunnah, dan gunnah yang paling banyak itu adalah di mim yang bertasydid dan nun yang bertasydid. Setiap ada nun atau mim yang bertasydid, maka tahan, jangan langsung dilanjut ke huruf yang berikutnya. Tsumma kalla saya'lamun. Ayat yang berikutnya, ayat ke-6. Alam naj'alil arda mihada. Nah, di sini ada lagi mim yang bersukun. Jangan buka bibir sebelum ketemu mim. Kalau buka bibir kenapa? Akan terjadi pantulan. Alam alam, dan tidak ada pantulan, tidak ada qalqalah di huruf mim. Kalau huruf jim ada. Alam naj'alil arda mihada. Huruf jim itu diucapkan tanpa ada udara yang keluar, ya. Jadi yang baca naje itu masih pecah, ada udara yang keluar. Huruf jim yang tepat adalah tidak ada udara yang keluar atau tidak dibersamai dengan udara. Beda dengan kaf, itu ada udara. Kalau jim tidak. Banyak orang mengucapkan huruf jim ini dari depan, dari ujung lidah, atau ada percampuran dengan ujung lidah, sehingga ada unsur udara yang keluar. Misalnya ketika membaca ta'awud, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini jim yang salah, karena jim yang betul diucapkan dari bagian tengah lidah. Bagian tengah lidah kemudian ditempelkan atau dirapatkan ke langit-langit mulut. Alam naj'alil arda mihada. Kemudian di huruf dhad itu, ya, al-arda. Huruf dhad diucapkan dengan lidah bagian tepi atau bagian samping. Jadi misalkan ini lidah kita, maka pengucapan huruf dhad itu bukan dari depan, tapi dari samping. Boleh samping kanan atau samping kiri, dan boleh juga kedua-duanya. Dengan syarat bagian depan lidah itu tidak digunakan untuk mengeluarkan huruf. Jadi al-arda pakai kanan bisa, al-arda pakai kiri bisa, pakai dua-duanya juga boleh, al-arda. Dan saya kira masih banyak yang merasa kesulitan untuk mengucapkan huruf yang satu ini, karena pertama bukan huruf di huruf bahasa Indonesia, kemudian juga penggunaannya yang tidak banyak, sehingga prakteknya pun butuh usaha yang sungguh-sungguh. Berarti saat kita membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, itu harus dari samping lidah, bukan dari depan. Karena huruf dhad bukan dari depan. Dan sebagian orang itu mencampurkan pengucapan, kadang dhad dibaca dal. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, atau alam naj'alil arda di depan, itu salah. Arda itu punyanya dha, sudah kita bahas tadi, dan dhad ini benar-benar berbeda dari yang lainnya. Alam naj'alil arda mihada. Kemudian ayat yang ke-7, wal jibala autada. Wal jibala, ingat huruf jim tidak ada udara yang keluar, bukan wal jibala, tapi wal jibala autada. Kemudian di huruf ta ini sama seperti huruf kaf. Setiap pengucapan huruf ta ada udara yang keluar, ya. Itu diusahakan. Memang kalau belum biasa itu sedikit, ya, susah. Tapi kalau sudah biasa, semua huruf ta, semua huruf kaf itu akan mengeluarkan udara. Wal jibala autada. Kemudian huruf dal. Ini huruf dal ada 3 versi orang mengucapkan. Ada yang mengucapkan dengan menempelkan lidah ke gusi, autada. Ada yang menempelkan di belakang gigi, bagian tengah agak ke bawah, autada. Ada yang tepat, yaitu yang berada di bawah gusi. Jadi ujung lidah kita tempelkan dengan awal tempat tumbuhnya gigi, yaitu pas di bawah gusi. Disitulah letak daripada makhraj huruf dal.
wal jibala autada, seperti itu. Wa khalaqnakum azwaja, azwaja, jangan pantulkan za, azwaja, azwaja, jangan, tahan, azwaja. Wa khalaqnakum, wa qalqalah di sini ya. Wa khalaqnakum azwaja. Wa ja'alna naumakum subata. Ayat yang ke-9, wa ja'alna naumakum subata. Huruf ta sama, harus ada unsur udaranya. Wa ja'alna naumakum subata. Kemudian ayat yang ke-10, wa ja'alna al-laila libasa. Ini mudah ya. Ayat yang ke-11, wa ja'alna an-nahara ma'asha. Wa ja'alna an-nahara ma'asha. Lanjutannya, wa banayna fawqakum sab'an shidada. Wa banayna fawqakum. Harus bedakan pengucapan huruf qaf dengan huruf kaf ya. Huruf qaf itu tipis, huruf kaf itu kuat dan ada udaranya. Kalau qaf tidak ada. Jadi jangan fauqakum, fauqakum, jangan disamakan bunyinya. Fauqakum, qaf lebih atas, kaf lebih bawah. Fauqakum, fauqakum. Seperti itu ya. Wa banayna fauqakum sab'an shidada. Sab'an shi, tanwin bertemu dengan shin maka didengungkan. Sab'an shi. Kemudian jangan dibaca jelas tanwinnya, jangan sab'an, sab'an ya seperti n, bukan seperti n, tapi dia samar-samar ya. Sab'an shidada, seperti itu. Lanjutannya ayat yang ke-13, wa ja'alna sirajan wahhaja. Nah, di sini untuk huruf H. Ini sebagian orang membacanya terlalu berat dan terlalu besar. Wa ja'alna sirajan wahhaja, wahhaja, dan ini berlebihan. Karena huruf H itu bukan dari dada, tapi dari pangkal tenggorokan. Hanya saja karena ada getaran yang sampai ke dada, maka sebagian orang menyimpulkan bahwa huruf H keluarnya dari dada. Padahal yang betul adalah dari pangkal tenggorokan atau tenggorokan yang paling bawah. Itu huruf H. Jadi tidak perlu terlalu besar ya. Wahhaja, atau terlalu pelan sehingga seperti huruf H. Wa ja'alna sirajan wahhaja, wahhaja, itu terlalu pelan dan terlalu lembut, itu bercampur dengan huruf H. Jadi jangan terlalu pelan sehingga menyerupai H, dan juga tidak boleh terlalu berat karena itu terlalu membebankan diri ya, membebani diri. Baik, ayat yang berikutnya, wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja, ma'an thajjaja, ma'an thajjaja. Tanwin ketemu sa. Tanwinnya jangan dibaca jelas. Jangan ma'an, an seperti an, bukan. An dengung. Ya, sa, sajjaja, dan huruf sa persis sama seperti huruf zal dan huruf dha. Huruf dal dan huruf dha itu dua-duanya, dan termasuk sa ini, ketiga huruf itu berada di ujung lidah ya, yang kemudian ditempelkan dengan bagian bawah atau ujung gigi atas. Sa, za, dha ya. Sajjaja, ma'an sajjaja, bukan di dalam ya. Sajjaja bukan, tapi sa. Ayat yang berikutnya, ayat yang ke-15,
linukhrija bihi habban wa nabata, linukhrija bihi habban wa nabata, habban wa nabata. Di sini linukhrija, kha-nya diperjelas ya. Kemudian cara mengucapkan kha yang bersukun, begitu juga ghain yang bersukun, itu adalah dibulatkan bibir kita. Untuk apa? Untuk menyempurnakan sifat tebalnya. Linukhrija, jangan linukhrija bihi, tapi biarkan dia lepas ke depan. Linukhrija bihi habban wa nabata, habban wa. Di sini ditahan, tanwin ketemu wawu. Begitupun tanwin ketemu ya. Ya, nanti insyaallah ada ayat yang lain. Jadi tanwin ketemu wawu selain dimasukkan tapi juga didengungkan dan ditahan. Habban wa nabata, linukhrija bihi habban wa nabata. Seperti itu ya. Wa jannatin alfafa. Ayat yang ke-16. Wa jannatin alfafa. Tin alfafa. Huruf lam yang bersukun hindari untuk terpantulkannya. Jangan alfafa. Tidak boleh memantulkan di tempat yang bukan tempatnya. Jadi pantulan itu atau qalqalah hanya ada di 5 huruf qaf ta ba jim dal, atau sering kita kenal dengan baju di toko ya. Seperti itu. Jadi selain di situ jangan dipantulkan. Terkadang kita sudah tahu bahwa qalqalah itu di 5 huruf ini, tapi banyak yang tidak menyadari ternyata terkadang membaca juga ada pantulan di huruf-huruf yang selain yang 5 ini, dan ini harus menjadi perhatian bagi kita semua. Lanjut ayat yang ke-17. Inna yawmal fasli kana miqata. Yawmal fasli, huruf shad. Dalam pengucapan huruf shad tidak perlu sampai kita memonyongkan atau bahasa Jawanya mencucu. Inna yawmal fasli, fasli ini juga termasuk hal yang berlebihan. Ya, jadi shad itu huruf lidah. Lidah yang kemudian mendekat dengan gusi atas, bukan huruf bibir. Jadi tidak perlu menggerak-gerikan bibir kita, ya. Jadi huruf apapun selama bukan huruf bibir, maka tidak boleh ada gerakan bibir. Nah, ini sudah menjadi kebiasaan kita, kebiasaan lama. Huruf yang biasanya sifatnya tebal dan huruf yang biasanya ada unsur o-nya, vokal o, shad, rod, dhad, ta, qaf, itu biasanya kita membulatkan. Padahal pembulatan bibir bukan pada tempatnya itu juga termasuk hal yang harus dihindari. Inna yawmal fasli kana fasli, shad, shad, bukan shad, bukan shad sampai monyong, enggak perlu ya. Inna yawmal fasli kana miqata. Kemudian ayat yang ke-18, yauma yunfikhu. Yunfikhu, di sini ada dengung, ada samar-samar ya. Yauma yunfakhu, afwan. Yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Yauma yunfakhu, yunfakhu ditahan dulu. Jangan yunfakhu tapi yunfakhu. Yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Afwaja, hati-hati. Fa yang bersukun ketemu wawu, jangan ada pantulan di sini. Jangan afwaja, afwaja. Maka ya, selalu jangan melepas makhraj kita sebelum bertemu huruf yang berikutnya. Di sini fa sukun. Jangan lepas fa-nya sebelum ketemu wawu. Kalau lepas dulu sebelum wawu maka akan memantul. Afwaja, afwaja, jangan. Fatatuna afwaja. Jadi pelepasan huruf fa itu bersamaan dengan pengucapan huruf wawu. Lanjutan ayat yang ke-19. Wa futihatis samaa'u fakanat abwaba. Wa futihatis sama'. Wa futihatis sama', ditekan
sinnya. Ya, wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Fakanat, di sini ada angin yang keluar atau udara yang keluar bersamaan dengan disukunkannya huruf ta. Dan tempat untuk mengeluarkan angin ini huruf ta. Di sini udara yang keluar dengan huruf ta yang bersukun itu harus sama dengan huruf ta pas kita mengucapkan huruf ta. Ta itu letaknya seperti huruf dal. Di bawah gusi, pas di belakang gigi, di bawah gusi, pas di bawah gusi. Jadi di perbatasan antara gusi dengan gigi. Fakanat, karena sebagian orang ingin mendapatkan suara tak yang berudara, tapi ternyata salah mengucapkan. Ucapannya fakanat, 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 tabbat yada. Orang biasanya yang paling banyak penerapan huruf tak bersukun yang kemudian ada anginnya adalah di surat Al-Lahab. Tabbat yada, tabbat. Banyak orang ingin mendapatkan udara yang di huruf ta ini, tapi ternyata salah mengucapkan. Malah menjadi huruf C yang bersukun tanpa disadari. Tabbat yada. Silakan diperhatikan masing-masing ya. Baik, ayat yang berikutnya, ayat yang ke-20. Wa suyyiratil jibalu fakanat saraba. Fakanat saraba. Wa suyyiratil jibal, huruf ya-nya ditekan. Ditekannya harus kuat. Ya, jangan wa suyyiratil, wa suyyiratil itu seperti memanjangkan, seperti menambah mat. Ya, panjang huruf, panjang bunyi. Karena belum menekan. Wa suyyiratil, wa suyyiratil enggak, tapi wa suyyiratil jibalu fakanat saraba. Fakanat saraba. Jangan fakanat saraba, karena sebagian orang merasa kesulitan ketika ingin mensukunkan tak kemudian ada udaranya, tapi ternyata setelahnya ada huruf sin, ya. Begitu juga biasanya di huruf tak ketemu sa. Kadzabat samudu. Orang banyak membaca kadzabat samudu, ini sama. Fakanat saraba. Ya. Paskan dulu huruf ta baru ke huruf sin. Ayat yang ke-21. Inna jahannama kanat mirsada. Mirsada. Ra di sini ditebalkan. Cara menebalkannya dengan membulatkan bibir kita. Mir. Jadi pembulatan bibir ini membantu untuk menebalkan huruf ra. Ya, mirsada. Dan mengapa ditebalkan? Karena setelah ro ini ada huruf sod. Huruf sod itu huruf tebal. Jadi ro terpengaruh huruf sod. Inna jahannama kanat mirsada. Kemudian ayat yang ke-22. Lit-taghina ma'aba. Lit-taghina. Huruf to itu pun tebal. Jangan diucapkan seperti tak. Lit-taghina, lit-taghina. Kemudian huruf ghain seperti G. Lit-taghina, bukan. Huruf ghain dan huruf G itu beda. Huruf gha itu lebih lebar. Gha, ya. Huruf gha. Lit-taghina ma'aba. Kemudian ayat yang berikutnya, labithina fiha ahqaba. Panjangnya 4 ya. Fiha ahqaba. Ambil 4, tapi boleh 6. Labithina fiha ahqaba. Berikutnya, la yadhuquna fiha bardan wala syaraba. Bardan wala. Tanwin ketemu wawu, ditahan juga. La yadhuqun. Dhu, zalnya ditipiskan, karena kalau tidak tipis bisa tercampur dengan huruf dha. La yadhuquna fiha bardan wala syaraba. Berikutnya ayat yang ke-25. Illa hamiman wa ghassaqa.
illa hamiman wa ghassaqa. Ditekan ya. Mau wa ghassaqa. Ditekan dan ditahan dulu. Jangan hanya ditekan tapi langsung dilepas. Lanjutannya jazaa'an wifaqa. Jazaa'an wifaqa. Lanjut innahum kanu la yarjuna hisaba. Ra-nya tebal. Yarjuna. Jim itu harus tepat ya, jangan sampai ada udara yang keluar bersamanya. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Kemudian ayat yang ke-27. Wa kadzdzabu bi ayatina kidzaba. Wa kadzdzabu bi ayatina kidzaba. Sudah diketahui bersama tadi, huruf dzal itu lidah harus keluar, harus terlihat ya. Wa kadzdzabu, jangan disimpan di belakang gigi. Wa kadzdzabu bi ayatina kidzaba, bukan, tapi di bawah gigi. Wa kadzdzabu bi ayatina kidzaba. Kemudian ayat yang ke-29. Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba. Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba. Sekali lagi huruf shad tidak perlu dengan memonyongkan bibir. Ahsaynahu tidak perlu ya. Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba. Dan yang terakhir di halaman ini, fadzuqu falan nazidakum illa azaba. Fadzuqu falan nazidakum illa azaba. Nah, itu tadi 30 ayat di halaman pertama surat An-Naba sudah kita pelajari bersama tahsinnya. Dan sedikit perhatian bahwasanya di huruf yang berakhiran dengan tanwin fathah atau ayat yang berakhiran dengan tanwin fathah, maka panjangnya hanya menjadi 1 alif atau 2 harokat, tidak boleh lebih. Jadi misalnya ayat yang ke-30 tadi, fadzuqu falan nazidakum illa azaba. Jadi azab dengan ba itu panjangnya sama-sama 1 alif. Jangan yang terakhir ditambahin lebih atau dibalik ya. Misalnya kesalahan yang pertama, misalnya illa azaba, itu salah karena tidak ada sebabnya. Mengapa harus dipanjangkan sebegitu panjangnya? Harus 1 alif saja. Atau mungkin lebih panjang yang dzalnya, illa azaba, itu juga salah. Jadi panjangnya tanwin fathah di akhir ayat atau di akhir kata. Bila kita ingin berhenti, maka dijadikan panjang menjadi 1 alif saja. Seperti itu. Demikian pembahasan tahsin di surat An-Naba halaman yang pertama, ayat yang ke-1 sampai yang ke-30. Silakan untuk dihafal halaman ini. Bila mana nanti ada pertanyaan, silakan ditanyakan kepada admin. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.